Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah dengan NIM R1C124022. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batuan karbonat. Batuan karbonat adalah batuan dengan kandungan material karbonat lebih dari 50%, tersusun atas partikel klastik tersemenkan, terbentuk melalui proses biologis, biokimia, dan presipitasi anorganik larutan CaCO3 di cekungan. Pentingnya klasifikasi dalam geologi itu yang pertama untuk memahami sejarah geologi wilayah dan sumber daya mineral. Yang kedua, menjelaskan proses geologis dan komposisi batuan. Yang ketiga, menganalisis sifat alam batuan. Lingkungan pengendapan karbonat yang pertama adalah lingkungan laut dangkal. Yang kedua, tidak terjadi pengendapan material daratan. Yang ketiga, terbentuk melalui presipitasi di cekungan. Nah, yang pertama ada klasifikasi Volk tahun 1962. Sistem klasifikasi batuan karbonat oleh Robert L. Volk, dia tuh berdasarkan proporsi matriks mikrit dan komponen kerangka alosem serta semen sparit. Dasar penamaannya itu dari proporsi matriks dan kerangka, tipe alosem, dan ukuran butiran. Aplikasi dan metodenya itu melalui analisis sayatan tipis dan identifikasi tekstur dan deposisi. Jadi dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini terdapat semacam klasifikasi yang berbentuk segitiga. Di sini nanti setiap persenan dari semen, alosem, dan sparitnya itu dimasukkan di klasifikasi segitiga ini. Nanti akan didapatkan nama dari batuannya. Lanjut, ada klasifikasi Dunham tahun 1962, di mana fokus utamanya itu tekstur pengendapan. Klasifikasi ini didasarkan pada proporsi relatif antara butiran, grains, dan lumpur karbonat atau mat, serta keterikatan komponen. Berfokus pada butiran dan lumpur. Ada 5 kategori utamanya, yaitu mudstone, waxstone, packstone, greenstone, dan bondstone. Karakteristik utamanya yaitu mudstone yaitu kurang dari 10% butiran, waxstone lebih dari 10% butiran, packstone butiran didukung, greenstone butiran dominan, dan bondstone saling terikat. Metode penggunaan dan aplikasi digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan pengendapan batuan karbonat dan porositas reservoir, yaitu dengan cara analisis sayatan tipis dan observasi lapangan dan core. Terus yang ketiga ada klasifikasi Embry and Cloven tahun 1971, di mana klasifikasi Embry dan Cloven ini memodifikasi dan mengembangkan sistem klasifikasi batuan karbonat yang dibuat oleh Dunham tahun 1962. Perluasan ini ditujukan untuk secara lebih baik merefleksikan kehadiran butiran karbonat besar dan struktur kerangka framework yang tidak terakomodasi penuh dalam klasifikasi Dunham. Kategori tambahan utamanya itu rootstone, floatstone, framestone, bevelstone, dan bindstone. Nah, di sini ada contoh batuan atau sayatan dari artikel ilmiahnya, di mana klasifikasi Volk membagi batuan karbonat berdasarkan tekstur deposisi dan komposisi utama yang terdiri dari alosem, mikrit, dan sparit, relevan untuk analisis sayatan tipis. Lalu klasifikasi Dunham membedakan batu gamping berdasarkan komponen, tekstur deposisi, dan tingkat energi. Digunakan untuk sampel batuan dan core.
Klasifikasi Embry dan Cloven tahun 1971 mengembangkan klasifikasi Dunham diterapkan pada batuan terumbu dan fragmen biogenik besar ideal untuk batuan dengan struktur frame and builder. Nah, di sini ada perbandingan dari ketiga klasifikasinya, yaitu perbedaan fokus utama klasifikasi Dunham, tekstur, deposisi mat support versus gain support. Kriterianya kandungan lumpur dan fabrik batuan. Tujuannya yaitu interpretasi tingkat energi lingkungan. Lalu ada klasifikasi Embry and Cloven, yaitu modifikasi dari Dunham, lebih komprehensif untuk batuan biogenik atau rival. Kapan menggunakan setiap klasifikasi? Yang pertama, untuk klasifikasi Dunham digunakan ketika identifikasi cepat di lapangan atau sayatan tipis. Terus interpretasi energi lingkungan pengendapan, dan ketika fokus pada hubungan butir dan matriks. Sedangkan Embry and Cloven digunakan saat Dunham kurang detail dan klasifikasi batuan biogenik atau rival kompleks. Manfaat kombinasi penggunaan untuk interpretasi lengkap yaitu menggabungkan perspektif tekstural dan komposisional untuk analisis menyeluruh, dapat mengatasi keterbatasan satu metode dengan kekuatan metode lain, dan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang genesis, lingkungan, dan diagenesis. Jadi kesimpulannya adalah klasifikasi adalah fundamental dalam geologi karbonat. Vogt, Dunham, Embry and Cloven adalah sistem utama. Setiap sistem fokus pada komponen atau tekstur dan penting untuk memahami lingkungan pengendapan. Jadi sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.